Madamal murid tahta hukmi ustadihi, selama murid di bawah hukum ustaznya, maksudnya hukum ustaznya, di bawah bimbingan ustaznya, fataraqihi daimun, maka kenaikan rohaninya akan kontinu, konstan terus, nggak berhenti selama dia masih bernisbat kepada guru. Kecuali antum sudah merasa guru, nah hati-hati, apalagi setara dengan guru. Kan nggak tahu aneh, siapa tahu Bu Yasi juga dapat ijazah di luar, kan saya nggak tahu. Terus ngomong, aneh juga setara sama Rozi itu. Udah putus ya, mohon maaf ya, putus ya, langsung putus. Maka si orang yang merasa setara ini, dia berkewajiban tarqiyah, peningkatan rohaninya sendiri. Gurunya nggak memberikan imdad lagi. Perhatikan ya, ini penting nih. Kalian tuh dapat ijazah dari luar kan, ijazah hikmah kan, nggak tahu biar apa, biar kelihatan manis gitu. Ya, kali dapat torikot apa di luar kan kita nggak tahu. Ini ingat, di kitab ini ada kalimat, antum udah mursyid nih, ketemu orang lebih alim dari kita, lebih arif dari kita, lebih tinggi makomnya daripada kita, maka tinggalkan kemursyidan, berguru kepada dia. Murid kita bawa kepada dia. Ada di kitab ini. Karena itu nafsiyah seorang mursyid. Masa dia udah ketemu orang yang mewarisi ilmu Rasulullah lebih tinggi dari dia, dia nggak mau kemudian meletakkan hijab yang bernama mursyid. Gelar mursyid itu hijab, hati-hati. Apalagi ijazah selembar 2 lembar itu, ya, hati-hati. Ini saya betul-betul agak tasyaddud di situ, keras dalam itu, karena banyak sekali orang-orang yang memberhalakan kertas itu. Emang orang wusul sama Allah sama kertas? Sorry, nggak ada wusul bil warakat, mafi. Nggak ada orang wusul dengan kertas. Orang wusul itu karena dia tahta hukmi ustazi, karena dia di bawah bimbingan gurunya. Saya tanya mursyid saya, Naqsyabandiyah, dia bilang apa? Saya mah murid dari guruku, nggak ngerasa mursyid dia. Kalau kecuali lagi muridnya lagi agak kacau, maka dia berkatakan, ane mursyid ente. Baru dia ngomong begitu. Bab Jalaliyahnya dia buka. Tapi setiap hari dia selalu mengirim Fatihah buat gurunya. Setiap hari dia selalu kemudian bermuhadatsah ruhiyah dengan gurunya. Setiap hari. Karena guru-guru kita yang mursyid itu tidak terbersit di hatinya dia adalah mursyid yang layak. Apalagi orang-orang kayak kita ini yang maksiat tiap hari ini. Mata kita banyak maksiat, telinga kita banyak maksiat. Ya. Apalagi hati kita banyak maksiat. Ante pantas dapat gelar mursyid. Mikir-mikir aja. Ya. Maka al-an ayuhal ikhwah, laqabul mursyid hijabun. Gelar mursyid itu hijab. Ya, itu faktanya hari ini. Itu yang bikin orang gak bisa menampung lagi dari gurunya. Karena dia merasa setara dengan gurunya. Hati ya, koordinator mursyid. Haji Syam. Man huwal mursyid? Man wasala ila haqiqatil Islam wal iman wal ihsan. Dah gitu. Siapa mursyid? Orang yang sampai kepada hakikat Islam, iman, ihsan. Islam antum dah tahu rukun Islam. Iman dah tahu rukun iman. Al-Islam, al-iman. Yang ketiga al-ihsan. Ihsan ini yang paling mahal. Maka alladzi yastahiqqu bil irsyad ayuhal ikhwah, man ruziqal ihsan min hadrati rabbil alamin.
Orang yang berhak menjadi mursyid itu orang yang dapat anugerah ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ihsan? Beribadah seakan memandangnya atau dipandangnya. Baru mursyid tuh. Tua, 7 ijazah kemursidannya, tapi nggak pernah merasakan dipandang oleh Allah, tidak pernah merasakan memandang Allah. Dia cuma mursyid kertas. Kalau bahasa guru saya lebih halus. Dia syekh mursyidihi. Syekh menurut mursyid dia. Bukan syekh inda nabiyyihi, bukan syekh al-Muhammadi. Ini kalam dari guru saya yang ummi. Ya. Itu belum ketemu yang guru mursyid yang satu lagi. Masih mursyid yang lama. Bahasanya sudah begitu. Bahasanya sudah betul-betul kasar sekali kalau bab ini. Jadi guru kita tuh lembut, bagian begitu tuh kasar. Bukan dia mau kasar, dia hanya tegas. Dia hanya tegas karena fenomena hari ini tuh orang memberhalakan kertas ini nih. Ajastu al-faqih al-alim Syekh Dawami Tariqah Naqsyabandiyah Wassamaniyah Wasyaziliyah Kama ajazani. Itu yang diharapin orang hari ini. Emang jadi mursyid antum enak ya? Jadi mursyid itu kita disedot orang tiap hari. Orang istimdad kepada nur yang Allah berikan kita tiap hari. Kalau stok kita dikit, sanggup? Bukan sembarangan, mursyid-mursyidan itu nggak sembarangan. Maka guru saya yang mutasyadid ini melarang muridnya mimpin suluk kalau nggak duduk di situ. Itu sebabnya kami belum buat suluk 40 hari. Masih 10 hari. Kenapa? Saya masih ngajar di kampus. Kita buat 10 hari aja. Baru saya paham juga, oh iya, aku aja begini, apalagi teman-teman yang masih karyawan, pegawai, anggota. Pak 10 hari udah habis cuti setahun. Betul gak? Habis cuti setahun lah, itu 12 hari kan setahun. Benar ya? 12 hari setahun, dipotong sama Jumat, Sabtu Minggu aman lah ya. Berarti ya 8 hari lah. Atau 7 hari lah. Baru saya paham. Ya, kita ngalah sekarang. Tapi kalau saya udah mulai buat suluk 40 hari, berarti saya sudah izin cuti kampus atau sudah resign dari kampus. Ya, berabe kita sama babeh kita nanti ya. Yang nyuruh kita ngajar di kampus kan beliau itu kan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi ngajar di kampus? Ya, perasaan kalau dokter nggak mesti ngajar di kampus kan. Ada yang sinis tuh langsung tuh. Yang dulu nyaksiin ujian katanya. Jadi khalas ya. Nih antum yang punya bakat jadi mursyid, bakat jadi mursyid. Santai aja, biasa aja. Kalau Rasulullah mengizinkan kita dapat limpahan itu, ya alhamdulillah. Kalau enggak, lebih enak jadi murid. Mursyid itu kayak penumpang, kayak sopir. Jadi sopir, orang tidur kita nyetir. Mirip-mirip begitu, sopir bus gitu. Cuma nama busnya Naqsyabandi, busnya Syazili, ada busnya gabungan, Syazili Naqsyabandi, Syazili Qadiri Naqsyabandi. Itu merek-merek bus aja tuh. Ya, dan ya PO, bukan PA. Dan semua bus merasa busnya terbaik. Ya, semuanya apa istilahnya iklan kecap. Ya, nomor 1. Ini aqrabut turuq ilallah. Wahai manusia, ini thariqat terdekat kepada Allah. Biasa begitu kan? Biasa. Ya, ada iklannya juga tuh thariqat tuh. Iklannya lewat pengajian. Enggak dipasang di banner-banner gitu enggak. Ya salam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini pegang nih kalimat ini. Murid
akan senantiasa mengalami peningkatan makomat rohani, diberi terus anugerah oleh Allah selama kolbunya masih bertaluk, terikat dengan gurunya. Nah, ini pegang-pegang kalimat ini. Walaupun kita diangkat jadi mursyid, jadi syekh, kita syekh murid kita, bukan syekh setara dengan guru kita. Kita tetap murid dia. Paham? Ya, kita tetap murid dia. Ini kejadian nih, ya. Guru kita ngangkat mursyid, nggak datang-datang lagi ke surau. Ya salam itu. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِهِ وَلَوْ اعْتِمَادًا عَلَى مَا حَصَلَهُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَفَالْهَلَكَ مَعَ الْهَالِكِينَ. Sekali saja dia keluar, ya. Apakah lewat kata-kata atau perbuatan, ya. Maka halaka minal halikin, maka dia binasa. Halaka minal binasa di situ, ya nggak dapat lagi madat Nabi Yuna Muhammad SAW melalui pintu gurunya. Nggak dapat lagi. Nah, hati-hati. Minal aqwal wal af'al. Lewat kata-kata dan sikap. Perbuatan. Ya. Kata-kata perbuatan itu terjemahan mafil fuad. Dia terjemahan isi kolbu. Apalagi nggak pernah ketemu terus bilang, ya dia itu nggak wali. Kenapa? Dia nggak cium tangan aneh kan gitu kan? Dari sekarang gitu kan? Yang wali itu cium tangan aneh kan gitu sekarang. Kalau Ar-Razi wali, dia masih cium tangan aneh katanya gitu. Ngeri kali ya. Standar jadi wali itu sekarang nyium tangan dia. Apalagi sekarang lain lagi. Thariqah kita ngaji. Maka kenalan sama kita lewat pengajian, bro. Sis, pengajian itu thariqat ta'aruf. Thariqat ketemu kita lewat ngaji, belajar. Saling tukar, maka di sini gurunya banyak, bukan saya sendiri. Kenapa? Thariqah kita al-ilm wa ta'allum wa ta'lim. Ilmu, mempelajari ilmu, dan enggak langsung merem-merem aja, enggak langsung pengalaman batin, enggak langsung. Walaupun pengalaman batin sudah duluan didapat, atau sedang didapat, atau akan didapat. Oh, walaupun kita udah ketemu di alam sono, kita udah ketemu semua. Udah ketemu semua kita di sono. Terus kalau udah ketemu kenapa? Aneh harus nyapa ente gitu. Nah? Hah? Hah? Ini banyak hari ini yang ngerasa GR, ya. Saya mah udah dikenal sama dia, masa dia pura-pura gak kenal? Bukan begitu. Allah itu di surah Al-Hujurat mengatakan lita'arafu, agar kalian merendahkan egomu lalu saling ingin mengenalkan diri. Walaupun ente sudah terkenal di alam Jabarut, Malakut, Carut Marut, kenalan. Ini pelajaran yang saya ambil dari Syekh Hasan Al-Banna, beliau Syazili Hasafiyah. Tapi kemudian dulu gak puas dengan Jami'ah Hasafiyah, beliau buat Ikhwanul Muslimin. Bukan Muslimin itu, mau gimana pun, itu gerakan harakah yang muncul di Ahlus Sunnah, meskipun banyak ulama Ahlus Sunnah yang tidak sepakat, misalnya. Tapi sekelas Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Kabir, itu seorang ikhwani. Sayyidah Hawa, Syekh Al-Buti dulu pernah, yaitu Ats-Tsarbihi, tapi kemudian meninggalkan. Karena beliau melihat Muslim ini ada dua trennya. Tapi nanti kejiannya kan sudah pernah saya bahas di MRBJ dulu, saya akan cek. Syekh Hasan Al-Banna kalau ketemu orang, bukan dia bilang, kamu siapa? Enggak. Dia bilang, saya Hasan Al-Banna. Walaupun orang itu udah kenal. Kenalkan saya Hasan Al-Banna. Nama Anda siapa? Begitu dia kalau kenalan. Kan kita dulu penikmat terjemah orang-orang soleh itu. Jadi, walaupun antum sudah terkenal di alam Jabarut, ya, santai aja, kenalan aja. Ya, apa kata masyayikh kita? Ya,
Kata masyayikh kita, sembunyikan sirmu. Sembunyikan sirmu. Sehingga orang kananmu, kirimu tidak tahu siapa engkau. Jangan sok terkenal. Ya. Bahkan beberapa masyayikh kita, ada di kitabnya, beberapa kitab yang saya baca beberapa hari ini, masyayikh misal, atau termasuk Abu Bakar Al-Banani itu ngomong begitu. Ya, sembunyikan dirimu meskipun engkau melakukan sesuatu yang malamah, yang membuat engkau dicela oleh orang itu lebih baik daripada engkau mengekspos rahasiamu. Ada di bagian hikamnya, Bu ya. Di bagian, kan dia ada hikam Al-Banani itu. Saya ingat saya di bagian-bagian situ. Sembunyikan rahasiamu meskipun engkau harus menyembunyikannya dengan cara bil malamah, dengan sesuatu yang membuat engkau dicela orang. Inilah asal malamatiyah dalam tariqat yang dianut oleh Imam Al-Banani, yang beliau menggabungkan ya Syaziliyahnya dengan Naqsyabandiyahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati kata-kata nih, hati-hati. Aneh mah udah ngerti jalan ini, keribat tuh mah cuma ini aja, cari temen gitu ya. Gitu ya? Begitu. Aneh mah udah usul gitu ya. Antum begitu? Ketemu Bu Asfi mah belum, Bu Asfi mah masih bocah. Apalagi Aldomi orang terhijab sama doktornya ya kan. Apalagi sih itu tuh yang baru nikah tuh ya. Sani tuh. Apalagi Bu Yunal tuh ahli kitab. Terhijab semua itu. Udah banyak yang sampai ke telinga ini ngomong begitu. Ya. Aneh kasih tahu antum. Allah itu punya sifat. Sifatnya al-ilmu. Maka beliau bernama al-alim. Maka bagi ulama aqrabut turuq ilaihi al-ilm. Bagi ulama jalan pintas menujunya adalah ilmu itu sendiri, karena ilmu itu adalah sifatnya. Jadi ulama itu kalau ilmunya tidak membuat sombong, dia langsung jadi wali. Tapi kalau ilmunya membuat dia sombong, dia jadi wali syaitan. Nauzubillah min dalik. Ya. كمثل الحجر المرفوع إلى نحو السماء تراه يرتفع ما دامت القوة الرافعة تمده وتصاحبه ومتى فترت عليه القوة الرافعة انحط إلى الأرض والقوة هي نظر أستاذك إليك فافهم تغنم. Beliau membuat semacam ilustrasi majaziyah. Kita ini bebatuan. Sejauh mana pencapaian kita, setinggi mana kita naik, itu sejauh mana kekuatan guru. Kalau ente nggak punya guru, siapa yang ngelempar ke sono? Oh, ini kalimat diambil daripada sholawat Masyishiyah. Wazujni fi biharil ahadiyah. Ya Allah, lemparkan aku ke samudra keesaanmu, samudra ma'rifat keesaan. Berarti siapa yang ngelempar? Yadullah fauqa aidihim. Tangan mereka, ya tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan mereka siapa yang membantu mengulurkannya? Lewat siapa mereka mengulurkan tangan? Lewat tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi murid itu dilempar sama gurunya. Kapan dilempar? Jika dia sudah siap, bukan jika dia mau. Kalau dia mau, takutnya ketakutan. Disitulah banyak orang minta dilempar sebelum saatnya. Ente jadi majzub. Nanti ngomongnya gak jelas. Nah, dan sekarang banyak orang cerdas-cerdas ngomentarin orang yang aneh itu dengan cara yang lebih aneh lagi. Ya, katanya ente alim. Maka kalau merasa orang itu tidak alim, ngapain diulang-ulang kalimat dia? Ya.
Maka di status grup-grup riba tolong jangan ada kalimat itu muncul lagi. Ya, kasih tahu teman-teman. Canda-candaan dengan salah satu orang yang diyakini pemimpin tarekat di satu wilayah itu, yang katanya ngaku bisa bahasa apa itu, ya itu urusan dia lah. Kita nggak usah ikut-ikutan, ya nggak usah ikut-ikutan. Khawatir terjebak kepada bab mencaci dan menghina. Sedangkan mencaci menghina ciri-ciri orang munafik dan fasik. Nauzubillah min. Berarti hari ini banyak orang munafik. Banyak orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saya khawatir jika lisan ini, ya, lisan fihi nifaq, nauzubillah. Dan kita minta ampun setiap hari dari kolbu yang ada nifaknya, kolbu yang ada munafiknya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah tidak ada sentuhan tangan guru kepada batin kita, ya sudah, kolbunya sudah nggak ada lagi ngelempar. Habis lempar jatuh, nggak diambil lagi sama guru. Kenapa? Kamu terbang aja sendiri, kata gurunya. Dilempar, nyampe di mana, nanti diambil lagi sama guru, dilempar lagi, biar terus nyampe ke sana. Cuma ada yang ngelemparnya lebih cepat lagi, langsung sampai di sana. Ya. Itulah pengalaman Imam Syazili kepada gurunya Ibnu Mashish. Imam Ibnu Mashish ini wali kutub di zamannya. Waktu Imam Syazili cari wali kutub ke Baghdad, apa kata ulama Baghdad? Ada seorang syekh wali kutub ngomong gini, ente orang mana? Saya orang Maghrib. Maghrib itu dua, Maghrib dekat, Maghrib jauh. Aljazair itu Maghrib dekat, dia di Aljazair. Tapi semuanya sampai Maroko disebut Maghrib. Abul Hasan, yaitu Syazili, di kampungmu ada seorang wali kutub. Pergilah ke sana. Oh, ternyata wali ini juga ada wilayah-wilayahnya. Namanya walayah, wali. Nggak boleh main ambil-ambil murid orang. Ini wilayah dia. Begitu. Akhirnya pulanglah dia ketemu, sampai ke barat ketemu Imam Abdus Salam Ibn Mashish. Ya. Imam Abdus Salam Ibn Mashish itu yang mengajarkan ziarah. Tradisi ziarah di kalangan Syaziliyah, Imam Syazili ngambil dari Ibnu Mashish. Ajaran itu terus sampai nanti ke Imam, guru dari pengarang kitab itu Bu ya, tadi Al-Banani, punya guru namanya Abdul Wahid Ad-Dabbagh. Abdul Wahid Ad-Dabbagh ini dipesenin ibunya. Jadi di Maroko itu yang kencang bertorikot itu perempuan. Makanya ibu-ibu yang wali-wali ini punya anak jadi wali. Jadi kalian harus jadi kekasih Allah. Ya, harus jadi wali biar anaknya jadi wali semua. Ya, kalau nggak jadi wali fatashabbahu bihim, maka tirulah sifat-sifat mereka. Kalau saya katakan nggak pantas jadi wali orang-orang kayak gini. Ya, wali PA mungkin. Wali palsu, wali bayangan. Yang pasti wali murid, wali santri, wali anak kita sendiri. Fatashabbahu, kita tiru sifat mereka. Moga-moga nyatu dengan diri jadi wali. Ya. Mudah? Enggak sih. Sulit? Enggak juga. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ya. Akhirnya Abdul Wahid Dabbagh cerita, dulu waktu umurku masih 9-8 tahun, ya, masih muda, masih kecil, ibuku pesan, itu ada kubur wali namanya Ibnu Mashish, kamu berkunjunglah. Tapi pesan ibu cuma satu, ini ibunya nih, wali nih, ngomongnya gimana coba? Tapi kalau ke sana, jangan seperti orang-orang kebanyakan. Loh, apa maksudnya, wahai ibunda? Apa kata ibundanya Imam Abdul Wahid Ad-Dabbagh? Beliau itu bukan orang yang memberi kamu dunia dan akhirat. Orang ini wali ma'rifat. Orang yang dekat bisa menghantarmu kepada Allah. Maka jika engkau datang ke sana, wahai anakku, ini anak masih kecil, mintalah makom yang dia telah sampai kepadanya. Ngeri itu ibunya. Ngeri ibunya. Ya.
Jangan minta dunia, jangan minta akhirat. Akhiratnya nggak boleh diminta. Minta makom. Makom apa? Bukan makom keramat, bukan. Kedekatan dia itu tolong kamu minta. Seperti apa kedekatanmu kepada Allah, ma'rifatmu kepada Allah, wahai Tuan Syekh, tolong berkahi saya dan mendapati itu. Dan apa kata beliau? Setelah lebih dari 50 kali ziarah, hasoltu ala ma talabtuhu minhu. Setelah 50, 70, sampai nggak bingung dia udah berapa kali dia menziarahi Ibnu Mashis. Baru aku memperoleh apa rahasia makomnya Ibnu Mashis. Nah, Ibnu Mashis itu guru dari Syazili, Imam Syazili itu kemudian torikotnya diikuti oleh Imam Abdul Wahid Ad-Dabbagh melalui murid-murid Maula Al-Arabi Ad-Darqawi. Jadi dia punya murid siapa namanya Qadur ya, Ibn Qadur ya, kalau nggak salah ya. Kalau salah lewat beliau itu ya. Dan beberapa masyayikh lain. Mesti berguru, nggak hanya lewat ziarah. Dia ziarah, dia bermursyid, dia berziarah, maka kita salah satu amalan kita apa? Berziarah. Nah, insya Allah ini Oktober nanti kita ziarah, tapi bukan di Jawa soalnya, di Uzbek insya Allah. Ya. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, silakan berangkat. Kalau enggak ya titip doa aja. Di sana ada silsilah, kalau kita bagi 3 macam silsilah, 1 silsilah thariqah, 2 silsilah ilmu, lalu silsilah sahabat. Ya, ada zuriat dari keluarga Rasul di sana. Ya, masih generasi sahabat atau tabi'in. Di sana juga ada Bukhari. Ya. Naqsyabandiyah di sana ada 12 ya, tapi yang bisa dikunjungi langsung tuh sekitar 10 atau 11. 9 sampai 11. Ya. Insya Allah. Nah, ini agak beda dengan trip ziarah biasa. Orang kalau ke Uzbek paling ke Imam Naqsyabandi, Abdul Khaliq Jidwani itu 1-2 terus udah belanja. Kita belanja ma'rifat. Di sono kita ngaji. Di bus kita ngaji. Ya, kayak kita kemarin di ini ya, di Mesir ya. Insya Allah. Ya nggak bisa jangan nyesek ya. Doa aja. Rezeki itu bukan gaji. Wa kana sayyidi, mana lagi ya? Wa kana sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirruhu yurabbi auladahu bin nazri min ghairi kalam. Imam Syadzili mendidik anak-anaknya, di sini maksudnya anak-anaknya, murid-muridnya, bin nazar, dengan memandang, bukan dengan kalam, bukan dengan ngatain. Misalnya nih, ada sampah, panggil, kamu ambil sampah, ceramahin setengah jam, nggak begitu. Dia ambil sampahnya, dia buang sendiri, gitu. Kecuali bab ta'lim, Imam Syadzili beliau mengajarkan kitab Qutul Qulub, lalu mengatakan Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki qutun. Kitab Qutul Qulub yang 2 jilid itu adalah makan rohani. Qut artinya makanan. So? Apalagi kata beliau Imam Syadzili mengajarkan Ihya Ulumuddin. Maka kita, karena antum nggak sanggup belajar Ihya Ulumuddin yang 4 jilid, kita pakai Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini tasyabbuh bi Syadzili. Maka Imam Syadzili mengatakan Ihya Ulumuddin ihya'un. Baca Ihya, ngaji Ihya, menghidupkan hatimu. Dan beberapa kitab lain ada Syaluk Syariah dan lain-lain ya. Jadi Imam Syadzili juga ngaji kitab. Maka thariqah beliau al-ilm, ngaji. Ya. Oh, nanti Dawabin udah dapat ijazah nih 7, berhenti ngaji Risalah Syariah. Berhenti ngaji sama Buya. Tetap ngaji. Ini hebatnya orang Jawa. Santri-santri Jawa atau Banten atau Sunda, Betawi, saya lihat Madura ya. Dia udah jadi kiai besar nih. Dia punya waktu yang wajib selalu dia datang kepada gurunya. Dan kalau ketemu gurunya begini semua. Nggak ada begini, aneh dah, viral. Nggak ada begitu. Tetap ya. Tetap dia bungkuk-bungkuk. Bahkan ditelepon sama kiainya, ditelepon ini. Udah begini langsung.
Enggak kiai, enggak jenengan. Masya Allah, itu baru nelpon. Itu kejadian rektor UIN yang lama, Prof. Komarudin Hidayat tuh kalau ditelepon kayaknya begitu. Ini persaksian kawan-kawan kita dan termasuk itu juga pernah lihat lah ya, yang mirip-mirip begitu tuh. Profesor di UIN kalau ditelepon kayaknya langsung begini. Turun dari kursi, ada juga. Masya Allah, malu kita. Ya. Kayaknya ini yang membuat kenapa banyak kekasih-kekasih Allah di Pulau Jawa ini. Ya. Saya akui itu, dahsyat. Betul, kering, negeri kita ini kering Bu ya. Karena ya tahu sendirilah, murid baru dikasih ijazah udah gak datang ke surau. Betul Bu ya. Mursyidnya kesepian. Ada yang nyesel ngijazahin muridnya. Serius. Guru kita banyak yang begitu. Ya Allah, kalau begini percuma nih angkat jadi khalifah. Gitu ngomong guru ini. Udah pernah dengar kan? Percuma. Antum karena dapat ijazah terus gengsi. Mending gak dapat ijazah. Ya Allah. Buya Asfi ini milih kitabnya, halamannya kok yang pedas-pedas Bu ya. Maksudnya apa ini Bu ya? Langsung halaman 19 lah nih. Wa min sya'nihi alla yaqna'a bi mujarradi i'tiqadihi fi syekh wa yatasahal fima ya'muruhu fihi aw yanhahu anhu wa yaqulu nazaru sayyidi yakfini fa inna dzalika jahlun bit tariq. Inilah Masya Allah. Kadang-kadang beberapa murid terbakar oleh dahsyatnya nur gurunya. Sehingga dia ngomong gini, pandangan guru ke aneh mah cukup, aneh khidmat ke guru aneh mah cukup. Ngapain sholat? Ngapain wiridan? Ngapain itu? Udah dekat ke Sumber katanya. Tuh mana tuh orangnya tuh? Oh kalau itu masih sholat dia, masih wiridan dia. Ya. Enggak ada yang kebakar, langsung Pak. Usah sewiridan dekat Sumber. Sumber mata air. Apa sumber mata pencarian? Allahu Akbar. Jadi beliau bilang, jangan sampai seorang murid merasa cukup dengan keyakinan dia tentang kewalian gurunya. Wali itu punya stok untuk memberi syafaat. Dan itu ada di hadis ya. Ya, ada di hadis. Bahwa yang beri syafaat itu nabi, malaikat dan orang soleh. Orang soleh sini wali. Hadis Sahih Muslim. Ya. Witasahal fima ya'muru, akhirnya karena merasa sudah dijamin oleh si sumber. Yatasahal fima ya'muruhu, akhirnya menggampangkan apa yang diperintahkan gurunya. Wirid-wirid gurunya nggak diamalin lagi. Atau terhadap larangan gurunya. Lah guru menyuruh dan melarang kan berdasarkan syariat. Udah, norak ente. Gitu ya. Hati-hati. Itu nanti sebelum akhir zaman digoyang terus, dan orang begitu akan dirontok-rontok-rontokin terus sampai yang bersamanya orang-orang yang seimbang antara syariat dan hakikat. Orang begitu nanti rontok sendiri, tenang aja. Kalau Allah sayang, Allah rontokkan dia dengan kematian, husnul khatimah. Jika Allah marah kepadanya, Allah istidrat dia, dipanjangkan umurnya, dan dia mati dalam saat tidak hanya meremehkan wirid gurunya, dia nanti meremehkan sang gurunya. Nauzubillah min dalik. Ya. Guru antum sebelum sampai kepada guru-guru besar kan banyak. Itu satu pun gak boleh suul adab loh. Hati-hati. Gak boleh suul adab. Baik-baik adab ke mereka. Ya. Bukan adab itu bukan antum jadi budak, bukan. Adab itu
Mana yang sepantasnya dalam humanisme, dalam pemahaman kita sebagai orang-orang yang menganut insaniyah, kemanusiaan, orang yang sudah memberikan, menyebarkan nurnya kepada antum. Mereka ngaji sekian tahun, dapat rahasia, terus ditumpahkan gratis gitu. Kita memandang itu kepada beliau-beliau itu. Ya, itu yang kita pandang dari beliau-beliau. Itulah sebabnya guru kita berkalam apa? Ilmu ini mahal, nak. Mahal tak terbeli. Tapi karena sayang guru kepada murid, dibagikan juga secara gratis. Rasulullah SAW begitu mengajarkannya. Ya. Nah, jadi kalau orang ngomong, jaminan guru aneh mah udah cukup. Ya. Perhatian guru aneh udah cukup, khidmat aneh udah cukup. Orang ngomong begitu, dzalika jahlun bittariq. Tanda dia kejebak, itu kejahilan tentang thariqah. Mau thariqah nafsiyah, apalagi thariqah ruhiyah. Ya, orang kira udah thariqah ruhiyah nggak wiridan, ya salam. Ente kapan nggak wiridan? Kalau sudah dawamul musyahadah, nggak usah wiridan. Orang wiridan supaya apa? Sampai musyahadah toh. Apa arti musyahadah? Menatapnya ruh kepada yang menghembuskannya. Kalau udah sampai di situ, jangankan wirid, kata Imam Abu Yazid, batalah zikr. Zikir ente batal, karena zikir itu orang yang gaib hatinya kepada Allah. Orang yang zikir, karena dia terhijab kepada yang punya nama. Kalau musyahadah, sudah dengan yang punya nama. Yang tingkatan tadi, yang kita jelaskan itu. Jadi oleh karena itu, mau makomnya udah gimana, ya wirid asas yang ditinggal lah, ya. Ketinggalan di qadha, wirid asas ya, diamalkan. Qadha, di qadha itu, ya jangan ditinggal. Itu wirid asas. Kalau masyayikh kita lebih panjang lagi wiridnya. Kecuali nafas antum sudah zikir, nggak perlu lagi wiridan. Sudah zikir belum nafasnya? Yang ada nafas syahwat, yang ada nafas emosi, nafas su'uzzon, lidah yang suka ngejek-ngejekin orang yang beda faham. Ya, Anda dikasih tahu sama guru dulu, apa kata beliau? Ente tahu nggak? Ujian kamu itu bukan sekedar melawan kelompok yang ekstrem itu, enggak. Justru ketika Allah membalut seorang yang punya nur, tapi dibalut dirinya seperti seorang yang ekstrem. Mampukah kamu melihat nur di kolbunya? Orang nyebelin, bid'ah-bidahin kita, ya kan? Nah, kalau kita punya nur, kita nggak kasar loh sama dia. Itu yang kita lihat pada Habib Umar ya. Beliau pernah nggak kajiannya ngejek Wahabi? Nyebut aja nggak tahu kalau di rumah, di pengajian. Kalau aneh kan sering. Karena di kampus, kita di kampus biasanya nyebut, jangankan Salafi, ateis juga kita sebut. Salafi kan masih saudara kita. Jangankan Salafi, Karamiyah, Mujassimah, kita masih sebut. Apalagi kelompok Buya Asfiyah ya. Pengikutnya anak asrama itu. Khalifahnya Dawami. Ya. Karena Datu Dodo sudah buat tarekat baru katanya, tarekat emperan. Lagi wusul dia. Ya. Tuh natijah wusul itu. Semoga Allah sembuhkan ya Dato ya. Waqad qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Seorang sahabat memohon kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku jadi Nabi ngomong begini kepada dia, "Sal, mintalah. Apa permohonanmu?" Antum kalau digituin Nabi mintanya mesti macam-macam. Ya, kira-kira kalau Dawami disuruh gitu apa? Ya Rasulullah, 72 bidadari ya Rasulullah. Ya, satu aja belum. Apa?
Habib, apa Habib kalau minta digituin sama Rasulullah? Insya Allah. Sahabat ini udah ngerti ma'rifat ya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku mohon kepada engkau, tolong jangan jadikan aku terpisah dari engkau sampai surga. Ya. Lalu Rasulullah SAW, walaupun orang ini sudah dijamin, Nabi kasih thariqah, kasih wirid, dan itu gak boleh ditinggalin. A'inni ala nafsika bikasrati sujud, ini kasih thariqah, ini kasih wirid. Tolonglah aku supaya mewujudkan permohonanmu dengan banyak-banyak sujud. Sujud di situ bisa artinya zikir, bisa artinya wiridan, bisa artinya suluk dan lain sebagainya. Karena kata sujud di Quran ada artinya sholat ya. Tuh, selevel Nabi SAW, bab hakikat, nggak ada orang Nabi ngomong gini, udah tenang, surga mah aneh punya. Ente tenang ente. Nabi masih kasih thariqah. Kasih thariqah. Biyadi mafatihul jannah. Nabi kan ngomong begitu. Di tanganku ada kunci-kunci surga. Banyak loh kunci surga itu. Banyak kunci surga itu. Tapi beliau tetap mengatakan, ini tolong aku terhadap dirimu untuk bikasrotis sujud. Banyak-banyaklah sujud. Falam yujibhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak langsung jawab oke, gitu. Sehingga sahabat ini kemudian menggampang-gampangkan. Ya. Tapi ada satu saat sahabat yang sudah aman dari itu. Ini sahabat ini masih dibimbing tarqiyah oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat Ahlu Badar, jumlahnya 313. Ini setelah, udah lama ini, udah akhir-akhir. Apa kata Nabi SAW? If'alu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Lakukanlah, berbuatlah sesukamu. Allah telah menjamin ampunan untukmu. Siapa yang disebut Ahlu Badar? Abu Bakar, Umar, Utsman disebut Ahlu Badar, tapi beliau tugasnya jaga anak Nabi karena lagi sakit. Jadi orang perang itu nggak mesti perang. Dia melakukan tugas yang disuruh oleh panglima perang. Itu yang disebut orang yang perang. Ini dalilnya. Maka antum itu nggak mesti jadi orang khidmat tarekat itu kemudian dengan satu model. Yang penting patuh kepada sahibul khidmah. Sahibul tariqah. Ya. Akhirnya beliau SAW mengalamkan kalimat hakikat ini. Ini kalimat hakikat ini. Udah suka-suka kalian. Kenapa? Allah pasti ampuni kalian. Lalu Ahlu Badar itu siapa? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Haqaiqul awliya anbiya. Hakikatnya para wali itu, hakikatnya Ahlu Badar itu pewaris nur 313 para nabi. Maka batin mereka mahfuz. Zahir mereka tidak. Batin mereka dijaga dari selain Allah. Zahirnya mungkin masih maksiat. Kenapa Allah ampuni? Dalil Qur'annya apa? Yaghfiru ma duna dzalik. Selain syirik Allah ampuni, benar enggak? Ahlul Badar tidak ada syirik satu noda, satu tetes pun enggak ada. Itu Ahlul Badar. Paham? Jadi kalimat ini bukan tanaqud, bukan kontradiksi. Sayyidina Muhammad SAW sedang membuka rahasia yang luar biasa. Dan itu beliau kalamkan di akhir-akhir. Ya. Ada yang di awal 1-2, tapi kebanyakan kalam ma'rifat mulai muncul setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah zahirnya Mekah ditaklukkan, tapi pada hakikatnya itu Fathul Ma'rifah. Fathul Ma'rifah. Karena Mekah itu disebut Ummul Qura wal itu artinya induk. Ummul Qura, induk daripada kampung-kampung ma'rifat. Ya, maka orang yang di kolbunya ada wadah untuk ma'rifat pasti rindu ke Mekah. Betul nggak? Pasti rindu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga kita nggak menggampang-gampangkan. Ya, tasahul, bahasa Arabnya apa? Gampang-gampangin. Wah, guru aneh mah. Ahlullah, waliullah, kutubuz zaman. Kita nggak usah wiridan, norak. Orang yang begitu, dia nafas dia sudah wirid. Nafas dia sudah wirid. Kalau nafas ente sudah jadi wirid, ente nggak perlu wirid. Kenapa? Wiridnya sudah intilakan, irtijalan, irtihalan, ya, sukun wal harakah sawa, ya. Ente diam, ente udah wirid. Kenapa? Dia sudah bersama dengan yang diwiridkannya. Ya. Oleh karenanya, karena belum semua sampai di sana, beramal. Selevel Nabi udah ketemu Allah kan? Kenapa masih sholat 11 rakaat setiap malam? Ada ente yang lebih tinggi dari makom Nabi SAW sehingga nggak sholat lagi? Ya. Tapi jangan ngomong begini. Ya. Masa wali nggak sholat? Ente ngelihat dia nggak sholat bukan berarti dia nggak sholat. Ketipu, mata ini menipu, kan kita udah sering dengar syairnya. Ya, pandangan mata sering menipu. Pandangan hati dong. Kalau ngeliat orang begitu pakai hati. Ini Buya Asfi kan sekali kadang-kadang ingin bertanya tentang seorang guru kan, toto ngeliat dua sosok kan. Ya, kawan kita juga ada yang begitu, ditunggu-tungguin di toilet, nggak keluar-keluar, toto udah jadi imam. Kejadian itu. Ini saksinya ada, ya kan? Ente kan waktu itu ada ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Mumpung orangnya sudah wafat, Hadratus Syekh itu, Kiai Ahmad Jiyadi Al-Qadiri Naqsyabandi Al-Khadiri Al-Muhammadi. Beliau itu dilihat sama orang masih ngobrol-ngobrol depan masjid. Ya disapa sama orang, Ji, sholat ya terus. Tahu-tahu yang di dalam yang takbir, kan waktu itu lagi komat tuh. Yang takbir jadi imam itu orang yang disapa tadi. Bingung loh, ini siapa ya. Maka jangan coba-coba syak dengan seorang kekasih Allah SWT. Wa kana Sayyidi Ali bin Wafa rahmatullah wa qadasallahu sirrahu yaqulu la tatlub min syekhika ayamnahaka al-asrar wa anta lam tatahhar min ahmalil fujjar. Wahai para murid, jangan engkau menuntut dari gurumu agar mendapatkan limpahan rahasia darinya, sedangkan engkau belum menyiapkan kesucian hatimu, terbebas dari amalan orang-orang yang fasik. Jadi gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh. Kapan antum dikasih mimpi ketemu Rasul SAW? Saat lupa meminta mimpi, tapi sedang mengamalkan sunnahnya. Dikasih. Wallahi, aqul wallahi thalatha marrat. Ya, satarah. Jadi nggak usah minta-minta. Amalin aja sunnahnya. Apa sunnah Nabi SAW? Sunnah paling berat itu bukan sunnah pada diri, sunnah ke orang lain. Sunnah ke orang lain. Kita disakiti, kita senyum. Kita dizolimi, kita maafin. Orang yang begitu, doanya mustajab. Maka saat doa antum mustajab, minta ya Rasulullah, as'aluka murafataka fil jannah. Tolong, jangan kalau saya mintanya nggak begitu. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqata fid darain. Kan boleh dong beda. Ya Rasulullah, mohon izin membersamaimu di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kajian kita, semua kajian kita, semuanya membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, ilmu Nabi Muhammad SAW, ma'rifat Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalbu kita setiap saat kebuka mengamalkan sunnahnya satu persatu. Kata Imam Nawawi, ya, amalkanlah sunnah itu walaupun hadisnya dhaif, meskipun sekali. Kalau hadisnya sahih, amalkan berkali-kali. Ya, ini dhaif nih, amalkan walaupun sekali. Siapa tahu itu beneran hadis Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Ketemu nih satu riwayat, siapa yang salawat hari Jumat 80 kali Allah ampuni dosanya 80 tahun. Amalin sekali. Ah, dikit banget ente salawat 80. Salawatnya jangan 80 kali dong. Ya, dikit tuh salawat 40 itu. Minimal salawat seorang salik pagi 100, sore 100, malam 100. Sehingga 300 tambahin. Maka Allah tambahin lewat salat sunat, ya 313 lah. Sejumlah ahlul badar, sejumlah para nabi yang masyhur 313. Fa inna man wada'a al-asala fi qushuril hanzar tamarrara li mararati wi'a'ihi waltabasa 'ala al-jahil anna al-asala murrun min aslihi. Ngeri Bu ya teksnya Bu ya. Jangan salahkan gurumu. Jika gurumu tetap memberikan rahasia kemakrifatannya, lalu engkau mengatakan makrifat gurumu tidak asik, makrifat gurumu tidak seru, makrifatnya nggak manis, talqinnya nggak seru. Kenapa? Kayaknya guruku belum nyampe. Padahal yang salah adalah wadahnya. Apa kata beliau? Coba perhatikan wahai Tuan, jika madu yang manis ditaruh di wadah yang pahit, maka dia tempatnya akan mempengaruhi rasanya. Coba taruh madu di plastik, berubah loh rasanya. Taruh madu di kaca, lebih enak rasanya. Benar nggak? Orang kalau dulu buat tape, nggak boleh ada yang bau-bau dekatnya. Karena itu pasti baunya nyimpen di situ. Dia masuk ke situ. Jangan salahkan. Tapi nanti akibatnya apa? Ini kita ngotot. Nah, nanti baca kitab Al-Ibriz, Abdul Aziz Dabbagh. Satu jilid ini. Dia tafsir isyarinya bagus. Dan di situ ada tentang nama tinggi dan nama rendah. Yang kita sebut nama ruh. Bukan istilah aja. Asma' ulia, asma' sufla. Beliau punya kitab judulnya apa? Al-Ibriz. Di situ dikisahkanlah tentang orang-orang yang minta asrar gurunya sebelum saatnya. Ada yang mati, ada yang tazandaka, zindik, ada yang tafassaka, ada yang murtad. Nah, muridnya langsung ngomong ini, sepertinya guruku kurang makomnya. Kenapa? Aneh udah amalin tapi nggak ada efeknya. Ya, aneh udah amalin tapi nggak ada efeknya. Nah, itu terjadi. Ya. Inilah rahasia kenapa kalau mutalkin dianjurkan beramal 40 hari ya Hayyu ya Qayyum. Karena antum siap nggak siap, 40 hari kalau sudah disiapin, insya Allah kalbunya bisa nerima talqin. Kecuali himmah gurunya kuat. 1 detik dia pandang antum, dia kalamkan, itu bisa langsung bersih kalbunya. Kalau himmahnya lagi kuat, kalau himmahnya lagi nggak kuat, dia lagi males. Namanya guru, sahibul ahwal wal maqamat, ahwalnya lagi nggak datang. Dia bisa dipaksa. Ya. Itu rahasianya kenapa kemudian di torikoh itu sudah jelas ininya tahapan-tahapan. Jadi torikoh itu ilmiah sekali. Hakikat sudah mulai kemudian dia kaedah-kaedah, tapi sudah mulai tidak beraturan. Dia kaedahnya begitu aja, nggak jelas mana permulaan dan mana akhiran. Itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat gitu ya. Awaluhu akhiruhu awaluhu. Awalnya hakikat, akhirnya hakikat. Jadi di hakikat tuh nggak ada pemula dan akhir, semua sama itu. Tapi torikoh tuh ada tahapan. Inilah tahapan yang Nabi ajarkan. Wahai sahabatku, ya, bantulah aku terhadap doamu itu dengan cara banyak sujud. Nah itu torikohnya. Maka orang ini sujud, sholatnya setiap hari nggak kebayang berapa. Ya. Anak kecil, baby kayak anak saya ini, mimi terus. Kalau udah penuh, apa jadinya? Gumoh. Bukan berarti susunya yang salah. Bukan asinya, air susu ibunya yang salah. Wadahnya belum cukup. Banyaklah kejadian itu di semua majelis. Termasuk ribat. Ya. Udah meleleh. udah tumpah ya. Karena ilmunya kebanyakan.
Maka guru ini kadang nyiapin muridnya, lihat wadahnya kecil nih, digedein sama gurunya. Guru itu begitu, karomah guru itu. Jadi syekh itu karomahnya apa? Bukan belah gunung itu, aduh, apalagi belah laut. Itu kan kisah di Quran. Kalau nggak Quran ngomong, kita nggak percaya loh. Laut dibelah, gila. Tapi karena Quran bicara, kita percaya. Siapa saksinya hari ini, ada nggak? Kan nggak ada saksinya hari ini. Tapi kalau ilmu di kolbu, antum sendiri saksinya. Maka karamah al-Muhammadiyah, karamat umat Nabi Muhammad SAW, itu karamatnya lebih real dan lebih abadi. Kalau karamah Bani Israel enggak. Dia hanya bil hikayah, hanya cerita. Itu sebabnya mukjizat Sayyidina Muhammad SAW itu Al-Quran. Wujudnya ada Al-Quran. Ya. Abu Abbas Al-Mursi ditanya, kenapa engkau gak nulis kitab? Apa jawabannya? Kitabku ashabi. Kitabku adalah murid-muridku. Maka selama masih ada orang ngamalin Thariqat Syadziliyah, jalur Imam Mursi, Mursi murid Syadzili, itu karamah dia, ente dapat karamah dia. Yang ngamalin wirid asas dapat karamah Imam Mursi. Ya. Hikam itu murid dari Imam Mursi. Sidi Ibn Athaillah Iskandari, murid langsung dari Sidi Abil Abbas Al-Mursi. Ya, alhamdulillah kita sudah ziarah di sana. Dan ada juga beberapa kawan kita yang dengan basirahnya Allah izinkan memandang. Ruhaniyahnya hadir. Kan memandang itu bukan dengan mata ya. Jadi aqul lakum ayyuhal ikhwah, yang disebut memandang Nabi dalam keadaan jaga bukan mata ini. Dia jaga, tapi yang memandang tetap basirah. Jadi inilah kesalahan orang yang memfatwakan mustahil. Ini kejadian hari ini di beberapa wilayah kita, ya, jiran-jiran kita begitu. Dan sebagian orang di MUI. Tapi saya lihat sebagian dari MUI oke. Ya, percaya dengan bab itu. Jadi melihat siapa yang bermimpi ketemu aku akan melihatku dalam keadaan jaga. Itu maksudnya apa? Memandang Rasulullah SAW, karena Rasulullah bukan lagi fisiknya, beliau ruhnya. Maka orang itu kesadaran rohaniyahnya sudah melewati kesadaran zahirnya. Orang yang begitu menyaksikan yang disaksikan oleh ruh dan matanya masih kebuka atau kepejam. Yang penting dia lagi jaga. Nggak perlu mimpi untuk ketemu orang mati. Maka Sayyidina Nabi SAW, beliau melihat Nabi Musa yang sudah mati ribuan tahun secara fisik, sholat di kuburnya, lalu ketemu lagi di Al-Quds, lalu ketemu lagi di langit ke-6. Kok bisa begitu? Karena basirohnya sudah dawam. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan antum nggak sanggup seperti Rasulullah. Aneh nggak sanggup kayak Rasulullah SAW. Orang tiap hari nyaksin begitu. Kita dapat sir dikit aja nggak berhenti nangis, nggak bisa kerja, nggak bisa ngajar. Ya. Satu kali saya ngajar di salah satu wilayah di Bandung tentang sirah Nabi di satu sekolah. Orang-orang di sana nggak ngeh. Tiba-tiba, ya Allah kasih lihat itu gimana? Tapi bukan mata ini yang memandang, itu mata basirah. Allah yang ngasih pandangan, bukan kita yang melihat. Kita diperlihatkan. Adalah 2 menit, 3 menit gak bisa ngajar, gak bisa ceramah. Maka al-man'u atau kalau Allah menahan satu muka syafa', suatu alam jabarut, alam malakut, itu Allah lagi memberikan anugerah alam yang lain. Ya, gak bisa kerja ini Pak, late call ini ya. Bisa berhenti pensiun muda ya. Apalagi kita yang kerjanya nggak jelas ini ya, ngampus jelas nggak ya? Jelas lah, yang ngoceh-ngoceh doang. Jadi kalau dosen, guru, mohon maaf ya, ini kita kan dosen nih, kita paham. Dosen kan guru juga, didik muridnya bil kalam, hanya bil kalam, karena dia digaji untuk ngajar. Tapi kalau mursyid, murabbi, ruh, dia mendidik muridnya bil hal,
bin nazar, bin doa. Jadi guru tuh tiap hari mereka doain antum. Tiap hari, mursyid itu tiap hari ngirim Fatihah buat muridnya. Ya. Lebih banyak dia doain muridnya pada anaknya sendiri sama bininya. Begitu guru tuh, ya. Maka imam-imam kita betul-betul tegas ya memberikan pakem-pakem bagaimana beradab kepada para mursyidnya. Nah, kalimat ini penting sekali. Betapa banyak madu yang manis menjadi pahit karena wadahnya yang disediakan untuk menampung si madu itu pahit. Ya. Lalu orang mengira madunya yang pahit, padahal yang pahit adalah wadahnya. Kalau yang sering saya pakai, saya ini suka kambing, gulai kambing Bu ya. Apa namanya Bu ya? Udah cincang kambing tuh ya, yang biasa kita makan di surau itu loh. Ya, cincang kambing ya. Tapi kalau mulut di dalamnya lagi sariawan, bisa menikmati nggak? Yang salah apa? Kalau saya nggak tahu diri, saya ngomong ini, nggak enak. Padahal yang sakit, ya. Makanannya enak, mulut kita sehat, perasaan nggak enak, enak nggak makannya? Gitu ya. Makanya makan itu mesti baca bismillah. Itu langsung kolbunya enak. Jangan makan kalau hatinya nggak enak. Makannya sama syaitan. Pasti nggak baca bismillah. Jadi kalau mau makan, mau sholat, mau zikir, mau wirid, kenapa mesti berwudu atau mandi? Karena itu membuang hawa-hawa nariyah syaitaniyah. Hawa-hawa api syaitan. Padam langsung. Udah padam baru sholat, baru makan. Maka Nabi SAW di Sunan Abu Daud selalu menganjurkan orang memakan wudu. Bagi ahli fikih diartikan itu wudu lughawi. Cuci muka, cuci tangan. Tapi bagi ahlul haqiqah itu wudu beneran. Wudu beneran. Ya, karena bagi kita sunnah Nabi itu zahir dan batinnya hampir bersamaan. Ya. Wa kana yaqul al-murid as-sadiq arshul istiwa'ir rahmaniyati ustazihi alaih. Nah, mau menjadi orang spesial nggak? Benar? Serius? Jadilah murid yang sadiq. Murid sadiq itu bukan berarti dia menjadi budak gurunya. Murid sadiq itu sedang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah. Lalu kenapa harus dilatih lewat guru? Kalau dia berhasil dengan gurunya, maka dia akan insya Allah potensi berhasil dengan sang maha guru Rasulullah SAW, itu mungkin. Tapi kalau dia sekarang sudah ngeremehin gurunya, gimana nanti dia kalau ketemu baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi SAW nanti? Jangankan kepadaku, pewarisku, utusanku, ya, engkau remehkan. Kan Nabi itu punya rasul-rasul juga. Ya, Muaz, Ali, itu rasulnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, begitu di Sahih Bukhari ya. Bukan rasul dalam pengertian ilmu syariat ya. Murid yang shadiq, murid yang patuh, murid yang tasdik. Jadi murid yang shadiq ini boleh juga artikan murid yang tasdik. Murid yang tasdik, arsyun listiwa'i rahmaniyati ustazih. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW adalah singgasana Allah menumpahkan kasih sayangnya sehingga beliau bergelar Al-Habib. Maka murid-murid kalau dia tasdik kepada gurunya, dia akan menjadi wadah yang spesial, seperti seakan-akan dia aras tempat istiwanya rahmaniyah gurunya. Kasih sayang guru itu percikan dari guru sebelumnya,
guru sebelumnya terus sang maha guru Nabi Yuna Muhammad. Syukur-syukur sang guru sudah bertemu dengan Nurul Anwar Sayyidina Muhammad SAW. Sudah bertemu dengan Qutbul Aqtab, Ghausul Aghwas. Maka nur dia nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Nah, di saat itulah si murid menerima full kasih sayang gurunya. Dan guru itu kalau sayang, murid salah bukan diusir, bukan dibenci. Murid kalau salah dididik. Kalau mursyid palsu, murid salah diusir, dikutuk. Kalau mursyid hakiki, murid salah diparkir sebentar, tugas lagi. Itu yang benar. Dididik sebentar, udah kuat lagi, disekolahin lagi, tugas lagi. Khidmat lagi, begitu. Nggak selama-lamanya orang itu dihukum. Ya. Di sekolah ada hukuman nggak kalau murid salah? Lo masa di Toriko nggak ada. Tapi guru itu nggak perlu menghukum dengan kalam. Bilhal. Dan hal itu gerakan dari Allah yang muhawwilul ahwal. Yang menggerakkan dia. Bukan gerak dari dia. Maka sebenarnya itu perhatian. Kalau guru masih menghukum murid, itu tanda guru sayang kepada murid. Tapi kalau guru udah nggak nanyain kita, nggak markir kita juga, nggak memberhentikan kita juga, nggak melarang kita juga, nggak nanyain kita hadir nggak hadir juga, ya salam, nama dia, nama antum sudah nggak ada di kolbunya. Kalau nama kita nggak ada di kolbu guru, berarti nggak ada di nama kolbu guru sebelumnya sampai kepada kolbu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau kemana dibawa? Apalagi orang yang nggak diangkat jadi mursyid, ngaku jadi mursyid. Ya, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Nanti gimana dia ketemu gurunya? Gurunya ngomong, "Aneh nggak pernah angkat ente, masa ente ngajar-ngajar." Ya. Aneh cuma izin ente jadi wakil talqin. Aneh haji izin ente begini. Ngeri nanti itu. Maka Nabi Isa nanti disidang di akhirat kan? Sama Allah. Allah menyidang. Hei Isa, apakah engkau menyuruh umatmu sembahlah aku? Ada kan ayatnya? Disidang nanti. Karena murid-murid dia ada yang ngaku ketemu beliau sesaat. Ya. Namanya Paulus. Ngakunya, wallahu a'lam benar gak dia murid apa enggak. Lalu mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Ngeri itu, ngeri. Ya. Maka kesetiaan itu bukan dengan muji-muji. Kesetiaan itu antum ikut. Gak usah puji-puji guru. Guru gak perlu dipuji, yang perlu dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sang maha terpuji. Al-Hamid, Al-Majid. Maka si guru pun malu kalau dia dipuji. Kenapa? Ya Rabb, apa yang pantas dipuji dariku? Sebenarnya pujian ini milikmu. Kenapa? Engkaulah yang menghiasiku dengan nama dan sifatmu. Sehingga murid hamba engkau melihat aku yang terpuji, pada hakikatnya engkau yang terpuji. Baru ente boleh terima pujian orang. Ya, kalau belum begitu jangan viral dulu. Ya, jangan jadi mursyid dulu, jangan jadi wakil talqin dulu, jangan jadi khalifah thariqat dulu, jangan jadi muqaddam dulu, jangan. Tapi kadang guru angkat murid yang sedang progres, gak apa-apa. Kenapa? Berarti ada tujuan. Ada orang yang disempurnakan Allah dengan caranya, bukan cara gurunya. Guru itu hanya kan ngikutin isyarat. Ditahan, mabuk gurunya. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Imam Abdullah Sya'rani itu suka marah ya. Tapi marahnya marah begini. Ada kitab dia Minhajul Qasidin. Lebih ngeri lagi. Di situ beliau mutasyaddid. Yang boleh mentalkin bagi dia cuma wali kutub ya. Ngeri lagi tuh kitabnya. Maka beliau kan tidak mentalkin. Beliau nggak merasa kutub ya. Padahal beliau kutub. Nah itu hebatnya Imam Sya'rani itu. Tapi banyak orang yang tersinggung oleh beliau zaman itu. Banyak sekali. Banyak juga yang senang. Ya.
Kalau kita menikmati hasil kitabnya aja ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. وقد كتب الله تعالى على نفسه ألا يدخل قلبا دخله سواه ولا يظهر لعين رأت غيره في مرأة ومعنى دخول الحق القلب دخول رضاه ورحمته دخول رضاه ورحمته. Dan Allah telah menetapkan pada dirinya tidak akan memasukkan ridha dan rahmatnya kepada kolbu, yang di kolbu itu ada nama, ada ketertarikan kepada selain Allah. Jadi kalau ngaji di ribat ada niat lain, coba istighfarkan niatnya. Istighfarkan niatnya. Siapa tahu kita salah niat ya. Level buya-buya ini juga masih istighfar dari istighfarnya. Masa kita ini nggak istighfar? Mengistighfarkan istighfar itu maksudnya apa? Istighfar ini masih layak diistighfarkan karena istighfar ini nggak sungguh-sungguh. Istighfar kepalsuan. Istighfar karena ingin disebut ahli taubat. Wala yazhar, Allah tidak akan menyatakan dirinya, menampakkan keindahannya. Li'ainin ra'at ghairahu fi mir'atin, kepada orang yang masih tampak pada cerminan kolbunya bayangan selain Allah, karena Allah cemburu. Yang boleh begitu cuma Allah lah ya, karena Dia bernama Ahad Wahid. Allah nggak ridha. Jadi kalau ada Dia, aku nggak mau. Gitu. Itu yang berhak begitu cuma Allah ya. Kalau kita ini nggak pantas. Maka guru, nih beliau ini kan guru nih. Tidak boleh sama sekali kami ini marah kepada antum kalau berguru ke yang lain. Malah kita nyuruh. Malah kita senang kalau antum ngaji ke orang lain. Alhamdulillah bebanannya berkurang. Kata Bu Yaldom. Kita senang-senang aja. Jadi kita bukan malah terancam. Wah ini murid pengkhianat nih. Masa dia nggak ngaji ke sini, ngaji ke yang lain. Enggak. Bukan begitu kita, enggak. Kita senang kalau antum ngaji ke lain. Ya. Tapi kalau guru itu babnya bab jamal. Nur Jamal baginda sallallahu alaihi wasallam sedang masuk ke kolbunya guru. Tapi kalau sedang masuk Nurul Jalal, apa kata guru? Murid ente siapa? Gitu ngomongnya. Gitu guru tuh. Kurang apa nih? Tuh, kalau guru udah ngomong begitu tuh Jalal dia main tuh. Bukan dia lagi sombong. Ente mau cari apa? Kitab apa? Ada di sini. Ini kalau guru udah ngomong begitu, pasti ada guru ngomong begitu. Itu dia bab Jalaliyah dia lagi ngomong. Bukan dia yang ngomong itu. Itu Nur Jalal yang berbicara di situ. Itu Rasulullah SAW ngirim message selain itu. Kamu gak usah banyak-banyak mursyidmu atu aja. Guru boleh banyak, mursyid atu. Paham? Ya. Di ribat itu, kemursidan itu sistem. Orangnya banyak, tapi sudah sistem di sini. Ya, orangnya banyak, paham? Jadi di sini kolektif. Ada namanya fatwa kolektif Bu ya. Fatwa jama'i. Masa ada irsyad jama'i? Kurang keren. Orang fikih udah maju, masa orang tarikat nggak maju-maju? Mesti maju, mesti ditajdid terus setiap saat. Karena zaman ini berubah, sedangkan kadang-kadang rohani kita nggak siap untuk perubahan itu. Gimana cara menopangnya? Alaikum bil jamaah, ini kalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berkolektif berjamaah. Makanya di ribat, ya, di sini ada banyak mursyid, tapi itu kolektif. Paham? Jamaah, hakikatnya satu. Hakikatnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau katakan, innama bu'itstu muallima. Aku diutus hanya sebagai sang muallim, sang guru. Ya. Ya, namanya guru, ya mohon maaf jika selama ini sudah jam 9 ya. Ada kata-kata yang bikin antum tersinggung ya. Emang guru harus nyenggol muridnya kalau muridnya lupa. Masa dibiarin? Kalau dibiarin berarti udah gak sayang sama muridnya. Tanda murid disayang guru, muridnya dijewer. Kalau bukan anak, saya punya anak nih. Ada anak orang lain. Kalau anak lain nakal saya biarin aja kan.
Yang saya jewer siapa? Anak saya sendiri yang saya jewer. Karena saya sayang dan itu anak saya. Beliau-beliau ini akan jewer yang dianggapnya muridnya. Lewat kata-kata, lewat hal, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadi, mohon maaf jika selama ini ya dikata-katain masih datang aja ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.